Qala berkata Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, wama dan sesuatu, maksudnya di sini anggota badan, ya tentunya hewan yang dimaksud. Qata'a yang terputus atau terpisah, min hayawanin dari seekor hewan, hayyin yang hidup. Kalau ada kok anggota badan dari suatu hewan yang terputus atau terpotong ketika dia masih hidup, artinya belum disembelih, fahuwa maka hukumnya itu mayitun, bangkai. Jadi hukumnya itu dianggap bangkai, ya. Illa syiro, kecuali bulunya. Saya ambil contoh mah yang gampang aja ya. Jadi misalnya ada ayam, kan ayam kalau disembelih halal. Nah ayam hidup nih, ditabrak motor, ayamnya selamat, tapi kakinya patah, mental cekernya tuh, cekernya putus. Nah ini hukumnya bangkai, nggak boleh dimakan. Jangan ibu, oh eman, harus goreng aja, nggak boleh. Ya karena keledai itu emang punya dua hukum bu ya, sama kayak kuda ya. Kuda itu juga punya dua hukum. Kalau menurut sebagian ulama, karena kuda sama keledai itu termasuk hewan herbivora yang makan tumbuh-tumbuhan, maka dia termasuk hewan yang halal dimakan. Tapi menurut ulama lainnya, kalau keledai tersebut, kalau kuda tersebut hewan yang biasa dipakai buat nunggang, buat bawa barang kalau zaman dulu ya, atau kalau misalnya ibu di kampung tuh buat delman segala macam, maka hukumnya haram dimakan. Wal khurati, dan juga contoh lainnya kucing tuh. Nah ini disamain sama kucing. Nah kucing kan pemakan daging, ya jelas haram ya gitu. Jadi memang ada perbedaan pendapat ulama. Maka fasya'ruhu, bulu dia itu najisun, najis. Jadi kalau ada bulu kok yang tercopot dari keledai tadi, ini menurut versi yang haram ya, atau misalnya dari kucing, maka hukumnya najis. Lakin yukfa, akan tetapinya dimaafkan an qalilihi, dari jumlah yang sedikit. Nah kalau ada bulu kucing, keledai tunggangan ya, terus nempel di lantai, di baju, maka itu memang najis, tapi najisnya dimakfu. Bahkan ya waan kasirihi, dengan jumlah yang banyak, fi hakiman yang terjadi atau yang terdapat pada orang, ibtala yang dia kesulitan, bihi dengannya, maksudnya dengan bulu tersebut, dengan jumlah yang banyak. Kal qasasina, seperti tukang potong bulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hasyiatil Baijuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi, dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri. Al-Baijuri itu nama ulama, Imam Al-Baijuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi. Ibnu Qasim Al-Ghazi itu pengarang kitab Fathul Qorib ya, syarah dari kitab Takrib. Jadi ada ulama bikin kitab kecil ya bu, Matan Goyah wa Takrib namanya. Matan Goyah wa Takrib itu yang mengarang Imam Abu Syuja. Nah terus karena kitabnya tipis ya, kitabnya nggak detail, kemudian dirinciin sama Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah nama kitabnya itu Fathul Qorib. Jadi kalau ibu pernah dengar kitab Fathul Qorib, nah itu adalah kitab yang dikarang Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi ya. Kalau dalam istilah kitab namanya disyarahin, dijelasin oleh Imam Al-Baijuri dengan hasyiyahnya, yaitu Hasyiyah Al-Baijuri. Jadi dari kitab yang tipis jadi tebal lagi gitu. Nah kitab yang tipis yang pertama Matan Goyah wa Takrib, terus kemudian disyarahkan dengan kitab Fathul Qorib Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, terus kemudian disyarahkan lagi dengan Hasyiyah Al-Baijuri. Nah ini keterangan dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri pada juz kedua
halaman 290. Masih berkaitan tentang najis yang dimakfu ya. Yang mana kemarin kita bahas tentang kulit yang disamak. Qala berkata Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, Asy-Syaikh Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri, wa ma qata'a min hayawanin. Wama dan sesuatu, maksudnya di sini anggota badan, ya tentunya hewan yang dimaksud. Qata'a yang terputus atau terpisah, min hayawanin dari seekor hewan, hayyin yang hidup. Kalau ada kok anggota badan dari suatu hewan yang terputus atau terpotong ketika dia masih hidup, artinya belum disembelih, fahuwa maka hukumnya itu mayitun, bangkai. Jadi hukumnya itu dianggap bangkai ya, illa syiro, kecuali bulunya. Nah kalau bulunya kagak najis gitu. Misal ada ayam ya ditabrak sama motor, ayamnya selamat tapi kakinya patah, mental cekernya tuh. Nah cekernya itu karena bangke maka hukumnya nggak boleh dimakan ya, jadi najis hukumnya tuh. Jadi saya ambil contoh mah yang gampang aja ya. Jadi misalnya ada ayam nih hidup nih, kan ayam kalau disembelih halal. Nah ayam hidup nih ditabrak motor, kuak gitu ya. Nah, akhirnya dia mental, cekernya putus karena ketabrak motor tadi. Tapi ayamnya mah tetap hidup, cekernya putus. Nah ini hukumnya bangke, nggak boleh dimakan. Jangan ibu eman harus goreng aja, nggak boleh. Ya mentang-mentang lumayan ada cekernya kan, saya pisahin sendiri, nggak boleh. Nah itu hukumnya bangke, ya najis, nggak boleh. Nah ini sama kayak kemarin yang disabdain Nabi tentang kambing ya, dimana pembantu beliau menemukan kambing, kambingnya udah tergeletak mati ya, jadi bangke. Nah kemudian kata Nabi, kenapa nggak dimanfaatin bulunya? Nah gitu, jadi bulunya boleh. Maksudnya al-maktu'u, bulu yang terpisah, min hayawanin dari hewan, makulin yang boleh dimakan. Nah di sini diperjelas ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah bulu hewan yang boleh dimakan. Sementara hewan yang tidak boleh dimakan, kalau menurut Imam Al-Baijuri, maka hukumnya tetap haram. Ya, wa fi ba'di nusahi, pada sebagian naskah atau lafaz lainnya, illa syu'ura, kecuali bulu-bulu. Jadi lafadznya jamak. Kalau di situ tadi kata tunggal ya, syi'ro itu bulu, kata tunggal satu doang. Tapi kalau syu'ur itu jamak, artinya bulu-bulu. Dalam teks lain tulisannya illa syu'ur. Nah, sementara di kita ini tulisannya illa syi'ro. Al-muntafi'ah yang dimanfaatkan biha dengannya, fil mafarisi, untuk permadani atau karpet atau alas, wal malabisi, dan juga pakaian. Ya zaman dulu kulit itu ya dipakai buat karpet, buat baju, buat mantel ya. Wa ghairiha, atau yang lainnya. Qauluhu, adapun ucapan beliau ya musonef kitab, pengarang kitab, al-maktu'u, bulu yang terpisah, min hayawanin dari seekor hewan, makulin yang bisa dimakan, maksudnya kal mu'izzi, seperti bulu kambing, malam yakun, selama tidak berada dia itu ala qati atilahmin, pada potongannya daging hewan, takasudu yang sengaja diputus. Jadi kalau sengaja diputusin nggak boleh ya. Ayam misalnya gitu ya, kambing cekernya ditarik ya, kalau kambing kakinya ditarik diputusin, saya mau makan kakinya doang, nggak boleh ya. Au ala udwin abinin, atau pada anggota tubuh hewan yang terputus, min hayawanin, dari golongan hewan, makulin yang boleh dimakan ya. Wa ila, namun jika tidak, fahuwa, maka yang demikian itu najisun, hukumnya najis ya. Maksudnya kalau yang bukan yang dimakan maka hukumnya najis. Tabaan, mengikuti, lidzalika, pada anggota tersebut. Wa kharaja, dan pengecualiannya, bil makuli, dengan hewan yang halal dimakan, itu ghairuhu, yakni selainnya, kal himari, seperti keledai tunggangan ya. Karena keledai itu emang punya dua hukum bu ya, sama kayak kuda ya.
kuda itu juga punya dua hukum. Sebagian ulama mengatakan hukumnya halal dimakan, baik keledai maupun kuda. Sementara ulama lainnya berpendapat kalau keledai atau kalau kudanya itu adalah hewan tunggangan, jadi keledainya biasa dipakai buat nunggang atau dipakai buat barang, atau kudanya biasa ditunggangi, maka sebagian ulama menghukumi haram. Jadi ini ada dua pendapat memang ya kalau untuk keledai sama kuda. Ya. Kalau kita bicara secara rumus yang kemarin kita bahas, biasanya hewan yang makan rumput itu halal. Tapi nggak semua ya, nggak semua hewan yang makan rumput halal. Tapi umumnya di antara ciri hewan yang halal yaitu makannya rumput. Kambing halal makannya apa? Rumput. Ya. Sapi halal makannya rumput. Apalagi kebo halal makannya rumput. Nah, kuda kan makannya rumput juga, iya kan? Makan tumbuh-tumbuhan. Keledai juga begitu. Atau bahasan kemarin misalnya gajah. Lah gajah kan juga makan tumbuh-tumbuhan, ya, rumput. Dia hewan herbivora, ya, pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah kalau yang kayak gini mayoritas biasanya halal. Beda sama hewan karnivora. Apa bu karnivora? Pemakan daging, macan, kucing gitu ya. Nah itu umumnya biasanya haram. Nah kan akhirnya timbul pertanyaan, kalau yang makannya tumbuh-tumbuhan seperti kambing aja halal, ya, terus kemudian kebo, sapi halal, kenapa keledai, kenapa kuda haram? Gitu. Jadi pendapat ulama itu seperti itu ya. Memang ada dua pendapat. Kalau menurut sebagian ulama, karena kuda sama keledai itu termasuk hewan herbivora yang makan tumbuh-tumbuhan, maka dia termasuk hewan yang halal dimakan. Tapi menurut ulama lainnya, kalau keledai tersebut, kalau kuda tersebut hewan yang biasa dipakai buat nunggang, buat bawa barang kalau zaman dulu ya, buat bawa barang, atau kalau misalnya ibu di kampung tuh buat delman, pokoknya yang bukan buat piaraan kayak kambing sama sapi, yang memang sengaja buat sembelih, ya dipakai buat tunggangan segala macam, maka hukumnya haram dimakan. Itu menurut sebagian ulama. Tapi kalau kambing, sapi itu semua ulama sepakat ya. Sapi sekalipun dipakai buat tunggangan, bukan ada tuh, ya sapi buat bajak sekalian ditunggangin. Nah itu mah ulama sepakat, walaupun ditunggangin tetap halal. Ya, tapi kalau kuda, keledai ini memang ulama khilafiyah ya. Wal khurati, dan juga contoh lainnya kucing tuh. Nah ini disamain sama kucing. Nah kucing kan pemakan daging, ya jelas haram ya gitu. Jadi memang ada perbedaan pendapat ulama. Maka fasya'ruhu, bulu dia itu najisun, najis. Jadi kalau ada bulu kok yang tercopot dari keledai tadi, ini menurut versi yang haram ya, atau misalnya dari kucing, maka hukumnya najis. Lakin yukfa, akan tetapinya dimaafkan an qalilihi, dari jumlah yang sedikit. Nah kalau ada bulu kucing ya, terus nempel di lantai, di baju, maka itu memang najis, tapi najisnya dimafu. Bahkan ya wa an kasirihi, dengan jumlah yang banyak, fi hakiman, yang terjadi atau yang terdapat pada orang, ibtala, yang dia kesulitan, bihi, dengannya, maksudnya dengan bulu tersebut, dengan jumlah yang banyak. Kal qasasina, seperti tukang potong bulu. Nah kebetulan saya sendiri miara kucing, jadi saya tahu ya. Tahu ibu ada yang miara kucing nggak? Nah kalau kucing yang biasa itu mungkin nggak sering rontok bulunya, tapi kalau kucing yang Angora, Persia ya, kebetulan saya miaranya yang Persia, jadi kadang-kadang kalau kayak musim panas gini nih, musim panas ke hujan, itu suka rontok tuh bulunya tuh. Nah ini memang kalau secara hukum najis, hukumnya najis bu, bulu kucing itu hukumnya najis, tapi dimakfu. Kalau bicara hukumnya sendiri aslinya najis, tapi dimakfu. Apa tuh dimakfu? Dimaafin, dimaklumin, itu namanya dimakfu. Sama kayak kemarin, kalau ibu masih ingat, lalat ya, lalat itu najis, masuk ke dalam air ya najis, tapi najisnya dimakfu ya. Najisnya lalat itu najis yang dimakfu, dimaafin. Contoh lagi misalnya bulu ya, masuk ke dalam kantong baju kita, nah itu najis tapi dimakfu. Kecuali memang sengaja kita masukin, nah itu baru najis. Jadi bedanya dimakfu itu di situ ya.
Bedanya dimaklumin suatu najis itu antara sengaja dengan tidak sengaja. Kalau sengaja ya kagak boleh. Ya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ibu sholat nih, ya, di antara najis yang dimakmu kan kemarin disebutin termasuk nyamuk. Ibu sholat nih, Allahu Akbar, nyamuk di sini. Nah, refleks kita. Oh, kan? Lagi sholat. Nah, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu lipat mau kena, naruh sejadah, ngaca. Loh, ini bekasnya hamuk di sini. Gimana sholatnya? Sah. Udah nggak usah diulangin maksudnya. Kan kalau pakai teori, ini ibu mau najis loh, najis nyamuk. Nah, karena tadi kita nggak sengaja dan nyamuknya termasuk najis yang dimafu, maka sholatnya tetap sah. Paham ya? Beda lagi ceritanya, ibu lagi diem nih, tangan gini ya. Nih tangan di sini ada nyamuk. Nyamuk nih. Biasa gitu kan? Mama nih siap-siap kan. Oh, mama kan biasa begitu. Nyamuk. Wah, nah, kena tuh ya. Belum dibersihin, ibu sholat. Nah, ini najisnya nggak dimafu. Bisa bedanya ya? Nah, jadi sama-sama najisnya, sama-sama nyamuknya, tapi kejadiannya berbeda. Kalau yang tadi ibu sholat, ya ibu refleks. Berarti kan emang nggak sengaja, tahu nyamuk, tahu rambut ya kan, oh misalnya kita gitu kan, atau lalur kita usah. Nah ternyata di sini nempel, pas ngaca loh kok ada, nah itu dimakfu. Jadi nggak usah diulang sholatnya. Tapi kalau yang di sini ini sengaja ini, ya kan, terus kemudian kita sholat masih membawa najis, nah hukumnya nggak dimakfu, beda. Ya sama kayak laler di air minum kita, yang contoh kemarin ya. Nah terus kemudian sekaliannya kita celupin kan supaya nggak jadi racun tuh ya. Sayap kanannya racun, sayap kirinya obat, atau sayap kirinya racun, sayap kanannya obat. Pokoknya dua-duanya. Dan saya juga nggak pernah neliti yang mana yang sayap kiri. Terus pokoknya ya, antara dua itu. Nah itu kata Nabi celupin sekalian. Nah itu kan laler nyemplung di situ nggak sengaja bu. Nah makanya najis tapi dimakfu. Ya udah ambil lalernya buang minum. Seandainya minuman, seandainya sayur sop misalnya gitu ya, sayur asem misalnya gitu, waduh laler masuk nih kan nggak sengaja. Nah maka kemudian kita ambil kita buang, ini masih suci karena najis laler tadi itu najis yang dimakfu, yang dimaafin, yang dimaklumin. Beda lagi kasusnya kalau gelasnya ibu sengaja taruhin laler, wah kata Pak Ustadz suci, ambil laler ya kan, masukin. Nah ya sengaja tuh beda tuh, ibu lagi masak sop, wah tes ilmu pengetahuan, ambil laler dimasukin ke sayur sop, itu kurang kerjaan. Oh ya kan. Nah yang kayak begitu gak dimakfu. Beda ya kasusnya ya. Nah sekarang nih sama nih. Ini di sini dicontohin lagi oleh Imam Al-Baijuri dalam kitab Hasyiahnya. Itu sama seperti misalnya kayak bulu kuda, bulu himar ya, bulu keledai. Kalau zaman dulu kan masih jadi tunggangan ya. Seringkali bulu kuda itu, bulu himar itu copot ya, termasuk di dalamnya bulu kucing. Bulu kucing itu copot, terputus dari anggotanya. Ini kalau kita pakai hitung-hitungan, ya karena kucing itu termasuk binatang yang haram dimakan, begitu pula dengan kuda tunggangan atau keledai tunggangan ya, menurut versi ini, maka hukum bulu tadi itu najis. Tapi najisnya najis yang dimakfu. Artinya kalau kebawa sholat, ibu kebawa ibadah, ya nggak ada masalah. Kalau nggak disengaja, yang nggak boleh itu disengaja. Ya sengaja misalnya ngambil bulu kucing gitu ya, diambil bulu kucingnya dimasukin kantong, nah itu sengaja namanya. Kalau sengaja hukumnya tetap najis. Nah kalau dipakai sholat nggak sah gitu. Makanya bicara kulit disamak, misalnya dijadikan baju gitu ya, dijadiin misalnya permadani gitu ya, karpet. Nah ini gimana hukumnya? Kalau binatang tersebut binatang yang halal dimakan, itu ulama sepakat bu. Ya, kalau binatang tersebut adalah binatang yang halal dimakan, kalau dipakai baju tuh kulitnya, dipakai buat karpet, dipakai buat permadani dan sebagainya, itu dihukumi boleh. Kalau binatangnya halal dimakan. Sementara kalau binatangnya yang nggak halal dimakan, nah ini khilafiyah ulama. Apakah masih boleh digunakan? Ya, apakah misalnya kulitnya macan bukan hanya boleh dipakai buat lantai ya, buat karpet, tapi juga boleh dipakai baju dan boleh dipakai buat sholat. Nah ini ulama khilafiyah. Mayoritas ulama ya, kebanyakan ulama menghukumi kagak boleh, karena hukum dari hewan tersebut hukumnya haram dimakan. Jadi dari hewannya aja udah bermasalah.
Beda dengan ayam, beda dengan kambing, ya, beda dengan sapi. Sekalipun dia mati ketabrak, mati nggak disembelih, ya, mati dalam keadaan bangkai tanpa disembelih, maka masih bisa dimanfaatkan. Karena dasarnya itu hewannya suci. Beda sama kucing, misalnya anjing atau kemarin misalnya babi, ya. Nah, itu dasarnya aja udah najis. Ya, nggak usah yang anjing babi lah yang karuan najis, yang macan deh, macan, terus apa lagi, ular. Nah itu kan dari zohirnya saja nggak boleh dimakan. Ya, jadi walaupun kita sembelih nih, macan kita sembelih itu tetap haram. Ya paham ya maksudnya ya. Nah maka otomatis kulitnya pun tetap kagak boleh. Nah jadi pendapatnya ulama begitu ya. Nah, walaupun sekali lagi kemarin saya bahas ada beberapa ulama yang memperbolehkan dari sisi pemakaian. Adapun dari mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu nggak memperbolehkannya bukan karena misalnya kayak kulit macan, kulit ular ya, bukan karena status hewan yang tidak halal dimakannya, tapi karena dari segi kemewahan. Karena biasanya kalau pakai kulit ular, kulit macan, itu biasanya orang-orang kaya. Ya nggak mungkin orang-orang kayak kita pakai kulit ular, pakai kulit macan, kulit buaya, ya macam-macam. Nah ini perlu saya sampaikan karena sekarang udah zamannya Bu. Ibu tas kayak gini, itu banyak loh yang dibikin dari kulit loh. Iya dari kulit ular, kulit macan, kulit buaya. Yang lagi terkenal sekarang kulit buaya ya. Itu mahal loh harganya dan itu banyak tas yang digunakan. Nah pertanyaannya kan kemudian seandainya itu tas kita bawa, misalnya ya di lalahnya aja, ibu pas lagi pakai bawa tas misalnya kulit macan atau kulit ular, lagi bepergian di suatu tempat belum sholat. Sementara tas itu isinya barang berharga, misalnya dompet, ya misalnya SIM mobil gitu ya, atau KTP misalnya gitu ya. Mau nggak mau kan ibu tetap bawa, sholat ibu pakai tas itu. Nah ini jadi masalah. Gitu. Seandainya tasnya dari kulit yang menurut sebagian ulama tadi haram ya, misalnya kulit binatang buas tadi ya, macan, ya harimau, termasuk buaya ya, ular dan sebagainya, maka otomatis sholatnya nggak sah menurut sebagian ulama ini, karena dibawa sholat dan itu dibawa dengan cara sengaja. Itu. Beda halnya kalau ya tasnya tas biasa, tas kulit biasa. Nah terus kemudian ibu pakai sholat. Saya sendiri kalau lagi jalan-jalan Bu, itu seringan tas itu saya pakai. Saya itu kemana-mana tuh bawa tas kecil terus. Ya ada tas gede, biasanya isi pakaian gitu ya. Saya kan suka touring, jalan-jalan mana-mana gitu, naik motor Bu. Nah itu saya bawa tas kecil itu isinya dompet, biasanya main handphone. Itu kalau saya sholat pasti saya bawa. Nah makanya mungkin suatu saat ibu kejadian kayak gitu, tas isinya dompet gitu ya, KTP segala pokoknya barang penting ya. Mau nggak mau ibu bawa sholat, kalau ditaruh udah dicolong orang, namanya di masjid tengah jalan, ya kan? Nah itu khawatirnya itu, jadi hati-hati. Ya sekarang banyak barang itu yang dijadikan souvenir, dijadikan tas, ya, macam-macam lah ya. Cindera mata itu yang terbuat dari barang-barang yang najis, yang kita kagak tahu. Secara hukum kalau sebagai souvenir doang, sebagai alat doang itu nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai buat ibadah, ya itu jadi kasus, ya jadi masalah nantinya. Jadi ibadahnya kagak sah. Ibu punya gantungan, kemarin saya contohin ya, gantungannya terbuat dari tulangnya tulang macan misalnya. Karena ibu habis jalan-jalan ke Bali kan, wah beli tulang macan misalnya gitu. Ya sah-sah aja nggak apa-apa. Tapi kalau itu kebawa, kebetulan gantungan kunci itu, ibu taruh, dipakai dikunci, kuncinya ibu kantongin, berangkat misalnya sholat, ke bawah lah, maka sholatnya kagak sah karena sengaja. Beda sama yang tadi nggak sengaja ya, paham ya? Nah, kalau yang tadi lari paksa itu kan nggak sengaja, laler masuk ke dalam air nggak sengaja. Tapi kalau kunci jadi gantungan itu kan memang sengaja kita bawa, maka hukum sholatnya jadi kagak sah. Dan ini bentuknya apapun ya, semua dari perkara-perkara yang najis tadi ya. Selanjutnya ada istihadah, 2 jam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.